Assalamualaikum, welcome back to Inspiring by Rika. Teman-teman, hari ini aku mau sharing pengalaman aku untuk bisa diterima sebagai awardee di Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi tahun 2017. Nah, singkat cerita teman-teman, pada awalnya aku sempat ragu aku akan melanjutkan kuliah S2 ku atau enggak ya setelah lulus S1. Nah, akhirnya pada waktu itu aku apply untuk Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi. Nah, alhamdulillah ternyata setelah aku tes di jurusan aku Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, aku diterima dan dari situ aku langsung daftar untuk beasiswa unggulan dan ternyata lolos. Nah, pasti teman-teman penasaran kan apa aja sih tahapannya dan gimana tips supaya teman-teman diterima. Baik, tahapan yang pertama adalah teman-teman harus lolos dari seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini teman-teman ada banyak kelengkapan yang harus dilengkapi seperti LOE atau surat diterima dari kampusnya. Kemudian juga ada beberapa persyaratan lain yang bisa teman-teman lihat di websitenya di bawah ini. Dalam 1 tahun teman-teman, beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini buka sebanyak 2 kali, sehingga teman-teman kalau gagal boleh mencoba lagi sampai maksimal 3 kali. Nah, sering banget nih ada yang nanya, kenapa sih kok bisa nggak lolos? Nah, tips dari aku, teman-teman boleh cek lagi kelengkapannya. Jangan sampai ada berkas yang filenya rusak. Karena ini semua teman-teman harus melakukan scan dan juga upload di website secara rinci dan juga secara lengkap. Kalau misalkan teman-teman ada satu berkas aja yang kurang, maka akan sulit untuk lolos di tahap ini. Kemudian yang paling penting juga adalah melengkapi persyaratan terkait bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu disyaratkan minimal TOEFL itu 450 dan TOEFL-nya itu harus menggunakan TOEFL ITP. Kalau nggak salah sekarang sudah menjadi 500 teman-teman untuk S2. Nah, teman-teman boleh cek lagi apakah ada perubahan atau tidak. Sehingga teman-teman boleh bersemangat untuk belajar sehingga mencapai ke tahap tersebut. Nah, selain ada bahasa Inggris, di kelengkapan administrasi ini teman-teman juga akan mengisi surat motivasi atau apa yang membuat teman-teman membutuhkan beasiswa ini. Nah, pada saat itu aku menceritakan secara sederhana namun menyentuh bagaimana perjuangan pendidikan aku sehingga sampai pada tahap ini. Nah, menurut aku itu juga sangat berpengaruh untuk kesuksesan teman-teman. Nah, pada tahap kedua, teman-teman akan mengikuti seleksi wawancara yang ini diadakan di beberapa tempat sesuai kotanya masing-masing. Pada waktu itu karena aku apply untuk beasiswa unggulan di Universitas Brawijaya, aku tesnya ada di Kota Malang. Nah, mungkin teman-teman bisa berbeda gitu. Ada beberapa tempat yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi tempat tes wawancara. Nah, pada saat tes wawancara ini, teman-teman boleh membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian, teman-teman boleh menjawab dengan percaya diri terkait motivasi dan kesungguhan teman-teman. Tips dari aku, teman-teman harus percaya bahwa teman-teman ini adalah orang yang berpotensi dan berhak mendapatkan beasiswa ini. Yang paling ditekankan di sana adalah bagaimana kemudian kita yakin dengan diri kita dan juga membawa berkas-berkas yang benar. Sebenarnya yang utama adalah kita membawa berkas asli sehingga untuk verifikasi. Namun selain itu biasanya interviewer juga melihat kesungguhan kita dan semangat kita untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, karena beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini bisa untuk S1, S2, atau S3, maka saingan teman-teman juga bervariasi, sehingga teman-teman boleh berlatih dulu sebelum melakukan wawancara. Nah, tips dari aku teman-teman, perjuangan teman-teman tidak berhenti sampai teman-teman diterima setelah lolos tes administrasi ataupun wawancara. Tapi teman-teman juga harus lolos untuk evaluasi di tiap semesternya. Jadi kalau di
beasiswa unggulan masyarakat berprestasi ini ketika teman-teman melakukan sebuah kesalahan, misalnya terjadi penurunan IP, maka akan ada pemotongan dari jumlah uang beasiswa yang teman-teman dapatkan. Nah, penting banget nih untuk teman-teman memaintain atau menjaga kualitas teman-teman dalam berilmu atau belajar. Nah, alhamdulillah sampai aku lulus tepat waktu 2 tahun sesuai yang dijadwalkan, bahkan sebelum itu aku sehingga tidak mendapatkan potongan. Namun ada beberapa rekanku yang juga mendapatkan pemotongan karena dia memiliki penurunan IP. Jadi tips dari aku, meskipun teman-teman nanti sudah lolos administrasi dan juga wawancara, teman-teman harus bersemangat untuk menjaga jangan sampai ada IP atau IPK yang berada di garis normal. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing terkait beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Mudah-mudahan teman-teman bersemangat dan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih sudah menonton Inspiring by Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.